Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, instansi Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama Pangkep, Angkatan 4, Kelompok 2, Latsa CPNS Kabupaten Pangkep. Video kali ini kita akan melihat resume materi manajemen ASN. Untuk materi manajemen ASN terdapat 3 materi utama. Yang pertama yaitu mengetahui kedudukan, peran, hak, dan kewajiban ASN serta bagaimana kode etik dari seorang ASN. Kemudian yang kedua mengetahui tentang sistem merit, dan yang ketiga mengetahui mekanisme pengelolaan ASN. Selamat menyaksikan. Kedudukan pegawai ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan internal pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian, pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Sedangkan peran untuk ASN yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayanan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, hak ASN. Yang pertama, untuk PNS, berhak mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, pelindungan dan pengembangan kompetensi. Dan untuk P3K, berhak mendapatkan gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban untuk ASN adalah yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dan yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya, kode etik ASN. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Materi pokok kedua adalah merit system. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecatatan. Manfaat sistem merit yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dan yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan manfaat untuk pegawai, yang pertama menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Dan yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Materi pokok ketiga adalah mekanisme pengelolaan ASN yang meliputi untuk PNS, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan untuk P3K terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, penghargaan, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem informasi ASN, setiap instansi pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui upaya administrasi terdiri dari keberatan dan banding administratif. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.